Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardila. Saya dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Batu Jajar. Di sini, saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Nah, jadi demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankannya hanya berpusat kepada satu orang, yaitu kepada pemimpin pemerintahan atau presiden. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi sistem pemerintahan di Indonesia, yang semulanya menganut sistem demokrasi liberal, kemudian berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Hal-hal tersebut diantaranya yang pertama, munculnya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, yang mana gerakan tersebut menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan. Kemudian yang kedua, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Hal ini menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet pun tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi tersendat. Yang ketiga, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, itulah beberapa hal yang melatar belakangi perpindahan sistem demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu reaksi terhadap demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Karena pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal ini, kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara saja, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh para partai. Nah, Presiden Soekarno pun mengamati bahwa demokrasi liberal ini tidak membuat bangsa Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, akan tetapi malah sebaliknya dari tujuan yang sudah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka Presiden Soekarno pun mencetuskan sistem demokrasi terpimpin. Pencetusan sistem demokrasi terpimpin ini diawali dengan anjuran Soekarno untuk membentuk undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, usulan dari Soekarno tersebut menimbulkan dua kubu, yaitu pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Untuk mengatasi konflik tersebut, maka Presiden Soekarno mengadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Adapun hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu 260 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena hasil pemungutan suara tersebut menghasilkan jumlah anggota konstituante yang menyetujuinya kurang dari 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bertolak dari hal tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret presiden tersebut yaitu yang pertama, pembubaran konstituante, kemudian yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan yang keempat, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Penasehat Agung atau DPA. Pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai setelah dikeluarkannya dekret presiden tersebut, di mana dekret presiden ini menandakan masa baru bagi Indonesia, yaitu masa di mana Indonesia meninggalkan demokrasi liberal dan berganti dengan demokrasi terpimpin. Tentunya, perubahan sistem pemerintahan di Indonesia menjadi demokrasi terpimpin ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengganti demokrasi liberal yang pada saat itu dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu, yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara,
menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Adapun beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan presiden mendominasi. Sistem demokrasi terpimpin ini mempercayai asas presidensial, di mana asas tersebut mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Nah, dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin ini, maka secara otomatis negara Indonesia pun berada di bawah perintah Presiden Soekarno pada masa itu. Hal ini pun dapat memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan dapat pula mempengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden yang pada saat itu memimpin segala pergerakan pemerintahan dapat dengan mudah menggeser peran-peran yang menurutnya dianggap tidak penting dan tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik. Kemudian yang kedua, adanya partai politik yang dibatasi. Terpecahnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pecahnya pula peran partai politik pada waktu itu. Kehadiran partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi kependudukan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden. Yang ketiga yaitu peran militer semakin kuat. Pada masa demokrasi terpimpin, perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai bendung pertahanan yang sekaligus menjadi dui fungsi peran dalam pemerintahan. Kekuatan angkatan bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaan yang tinggi, bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah banyak terlibat dalam kekacauan politik domestik karena adanya dui fungsi ini. Kemudian, ciri yang keempat yaitu berkembangnya paham komunisme. Partai Komunis Indonesia mengalami peralihan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, karena adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia atau biasa kita sebut PKI, maka ketenaran Soekarno yang saat itu sedang naik daun kemudian dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memperoleh massa. Ciri yang kelima yaitu adanya sentralisasi pemerintahan pusat. Salah satu sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia ini ialah adanya sentralisasi terhadap pemerintahan yang membuat sistem demokrasi tersebut menjadi tidak adil. Contohnya adalah adanya penguasaan yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat. Selain itu, adanya peran partai politik yang tidak jelas dan justru hanya sekedar menimbulkan kekacauan di Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu ada anti kebebasan pers. Pers memiliki peran penting dalam sebuah negara karena pers sebagai penyalur suara masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Akan tetapi, pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan untuk mengajukan pendapat bagi individu pers mulai dibatasi oleh oknum-oknum pendukung pemerintah. Dalam hal ini, presidenlah yang berkuasa. Kebijakan ini menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka kepada masyarakat menjadi menutup diri. Bahkan sampai beberapa surat kabar pun tidak berani mengedarkan beritanya di masyarakat karena mereka takut dicekal oleh pemerintah. Ciri yang ketujuh yaitu banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan dijalankan dengan berpusat kepada satu orang, yaitu presiden, yang mana pada masa itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itulah, banyak sekali masyarakat biasa yang sering menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan pada masa demokrasi terpimpin ini, masyarakat tidak boleh menentang kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap semua kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya pada demokrasi terpimpin? Nah, yang pertama-tama saya akan membahas mengenai kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada tanggal 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja, yang mana kabinet tersebut dilantik pada tanggal 9 Juli 1959. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja yang biasa disebut dengan TRIP program, yang meliputi 1. Masalah-masalah sandang dan pangan, 2. Keamanan dalam negeri, dan ketiga, pengembalian Irian Barat.
Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Berikut beberapa kebijakan dalam negeri. Yang pertama ada pidato. Penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, lewat sidang umum MPRS tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya, yang mana ketua DPAS adalah beliau. Yang keempat, Presiden membentuk DPR-GR setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Kemudian yang kelima, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang keenam, dibentuknya Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Dapernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut sebagai regrouping kabinet. Kemudian yang kedelapan, Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau biasa disebut dengan KOTI. Dan yang terakhir, menerapkan paham Nasakom yaitu nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Adapun kebijakan luar negeri yaitu 1. Muncul istilah Old Devil atau Old Established Force, yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Kemudian yang kedua ada NEVO atau New Emerging Force, yaitu negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Pada masa demokrasi terpimpin dijalani dua politik, yaitu politik mercusuar dan politik poros. Politik mercusuar adalah pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka, contohnya pembangunan kompleks olahraga Senayan. Kemudian ada juga politik poros, yaitu di mana Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Setelah kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin, maka ada pula kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin ini sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi kondisi ekonomi pada masa itu, maka sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, yaitu di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia ini dilakukan dengan melakukan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas, yaitu yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya yaitu berupa pola pembangunan nasional yang disebut dengan pola pembangunan semesta berencana. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional atau biasa disebut dengan pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan segala faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana ini terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Kemudian pada tanggal 1963 dibentuk pula Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Dapernas. Nah, tugas dari Bappenas ini adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang kedua ada penurunan atau devaluasi nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan untuk melakukan penurunan nilai uang. Contoh dari penurunan nilai uang yaitu misalnya uang kertas yang memiliki pecahan sebesar Rp500, nilainya akan berubah menjadi sebesar Rp50. Begitu pula seterusnya. Tak hanya itu, semua simpanan di bank yang nilainya melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON.
Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau biasa disebut dengan DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya DEKON ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintahan, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Kemudian yang keempat ada pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya pada proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganevo atau Games of the New Emerging Force sebagai tandingan dari Olimpiade, maka pemerintah membangun proyek besar seperti Gedung Conevo yang sekarang dikenal sebagai Gedung DPR, MPR, DPD di DKI Jakarta. Kemudian ada pula Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokoan Sarinah. Pembangunan kompleks olahraga di Senayan, termasuk Gelora Bung Karno ini merupakan proyek yang ambisius pada saat itu. Tak hanya kondisi politik dan kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, ada pula kondisi sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Nah, berikut ini beberapa kondisi sosial budaya yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, adanya larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Dalam bidang sosial, pada masa demokrasi terpimpin, pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing ini dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut, maka pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia yang melarang warga negara asing, terutama etnis Cina, bergerak dalam bidang usaha eceran di luar kota-kota besar. Kemudian yang kedua, kerusuhan di Jakarta. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial di Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, maka kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini pun berujung pada pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura. Yang ketiga, ada konflik Lekra dengan Manikebu. Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, yaitu kelompok pendukung ajaran Nasakom, sementara Manikebu atau Manifesto Kebudayaan adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional Indonesia didominasi oleh ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Adapun tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jassin dan Taufik Ismail. Dan yang keempat, adanya pelarangan musik dan tarian ala barat. Pada masa demokrasi terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan, kelompok seniman Koes Bersaudara atau Koes Plus juga pernah ditahan oleh pihak kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan barat berupa musik rock and roll, dansa ala Caca, dan musik pop. Penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ternyata pada masa demokrasi terpimpin ini pemerintahan tidak berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, penyimpangan terhadap kekuasaan presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedudukan seorang presiden adalah sebagai kepala negara yang berada di bawah kekuasaan MPR. Akan tetapi, pada masa demokrasi terpimpin ini, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Kekuasaan presiden malah berada di atas MPR. MPR harus patuh terhadap segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh presiden.
Kekuasaan presiden tidak memiliki batasan dalam satu atau dua bidang saja. Ternyata presiden berhak menentukan kebijakan dan peraturan menyangkut berbagai aspek kehidupan bernegara. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya kejanggalan pada pembentukan MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin, para pemimpin dan anggota MPRS dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa bertanya kepada rakyat maupun pemilihan umum. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tertulis bahwa pemimpin dan anggota MPR ini sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Kemelut lainnya ialah bahwa mereka yang merupakan pilihan presiden yang duduk di kursi dewan hanyalah seorang menteri biasa yang bahkan bukan pemimpin dari suatu departemen. Adapun pertimbangan dan syarat yang diajukan oleh presiden untuk pengangkatan para wakil tersebut adalah setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto politik. Atau pemahaman yang lebih sederhana yaitu bahwa orang-orang tersebut dipilih karena berjanji akan setia dan menuruti semua yang diperintahkan oleh presiden. Penyimpangan yang ketiga yaitu pembubaran terhadap DPR dan pembentukan DPR-GR. Penyimpangan selanjutnya yaitu pada masa demokrasi terpimpin adalah adanya pembubaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang mana DPR tersebut merupakan hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Dengan alasan dari pembubaran DPR ini adalah karena mereka telah berani menolak RAPBN yang diajukan oleh lembaga di bawah kendali presiden. Tak cukup sampai di situ, dengan dibubarkannya DPR, maka presiden membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Anggota DPR-GR ini dipilih secara pribadi oleh Presiden Soekarno tanpa melalui pemilihan umum, serta segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPR-GR haruslah lulus persetujuan atau ketentuan dari Presiden. Kejadian ini tentu saja sangat bertentangan dengan dasar hukum negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden tidak berwenang dan tidak dapat membubarkan DPR karena pada prinsipnya kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan Presiden yang hanya sebagai lembaga eksekutif. Yang keempat, pembentukan DPAS. Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Tugas dari lembaga ini yaitu untuk memberi jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh Presiden dan kemudian mengajukan usulan kepada pemerintah. Lembaga DPAS ini terdiri dari 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Penemuan kembali revolusi kita atau yang lebih dikenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol ditetapkan sebagai garis besar haluan negara atau GBHN yang kemudian disahkan melalui Perpres No. 1 tahun 1960 yang merupakan bentuk pengabdian dan hasil kinerja dari DPAS. Penyimpangan yang kelima yaitu pembentukan Front Nasional. Front Nasional adalah suatu organisasi massa dengan misi yakni memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front ini didirikan pada tahun 1959 melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tujuan dibentuknya Front Nasional ini yaitu untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional yang ada menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat untuk menyukseskan pembangunan negara. Penyimpangan yang keenam adalah keterlibatan PKI dalam upaya memperluas ajaran Nasakom. Nasakom adalah suatu paham yang berasal dari berbagai golongan masyarakat Indonesia.
Presiden Soekarno membentuk ajaran ini dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa, yakni dengan cara menyatukan segala perbedaan paham yang terjadi di masyarakat Indonesia menjadi salah satu pemahaman bersama. Presiden memiliki pendapat bahwa dengan adanya ajaran Nasakom ini, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa seutuhnya. Namun, tentu saja hal ini ditentang oleh beberapa golongan masyarakat, yaitu golongan cendekiawan dan ABRI. Pada kenyataannya, ajaran Nasakom ini dikeluarkan sebagai upaya untuk semakin memperkuat kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang tak terbatas. Polemik mulai muncul sebab PKI memanfaatkan ajaran ini sebagai upaya untuk menggeser Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dengan ajaran dan paham komunisme. PKI pun akhirnya berhasil meyakinkan Presiden Soekarno untuk bergabung kepada PKI dalam menghadapi TNI. Penyimpangan yang ketujuh yaitu pembentukan Kabinet Kerja. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diangkat sebagai menteri. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden Soekarno mengangkat Ketua MPRS dan DPR GR sebagai jajaran menteri yang membantunya dalam Kabinet Kerja. Pengangkatan ini tentu sudah mencoreng profesi kehormatan dari MPRS dan DPR GR sebagai lembaga legislatif dengan mencampur adukan antara kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini sudah jelas bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif harusnya lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif. Sudah jelas bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Penyimpangan yang ke-8, peran ABRI meluas hingga ke ranah politik. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi suatu penyatuan kelembagaan dan keanggotaan antara TNI dan Polri. TNI dan Polri disatukan menjadi satu lembaga yang kemudian diberi nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. ABRI ini kemudian dibagi menjadi 4 angkatan, yakni TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Nah, setiap angkatan ini dipimpin oleh seorang menteri panglima, di mana kedudukannya berada di bawah kekuasaan presiden. Inilah yang kemudian membuat peran ABRI bukan hanya sebagai pelindung masyarakat, namun lebih mendominasi kepada perlindungan presiden. Peran ABRI ini turut serta masuk dalam ranah politik, sehingga tentunya memberikan dampak tersendiri bagi stabilitas keamanan. Terdapat beberapa peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Di antaranya, yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat, kemudian yang kedua, konfrontasi terhadap Malaysia, dan yang ketiga, gerakan G30 SPKI. Itulah beberapa peristiwa penting yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Yang terakhir ada akhir dari masa demokrasi terpimpin. Berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia diawali dengan terjadinya peristiwa pada tanggal 30 September 1965, di mana peristiwa tersebut diduga merupakan aksi dari PKI yang menewaskan 7 perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintahan setelah kekacauan yang terjadi melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Pada saat itu, terjadi dualisme kepemimpinan di Indonesia karena adanya roda pemerintahan yang dijalankan oleh Soeharto. Nah, turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru, di mana pemerintahan tersebut memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang kemudian disebut sebagai Orde Baru, di mana Orde Baru ini melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto akhirnya diambil sumpah dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan itu, maka berakhirlah sistem demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia, karena adanya pergantian presiden dari Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto. Itulah penjelasan materi sejarah Indonesia mengenai demokrasi terpimpin.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.